Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan bersama-sama belajar bersama mengenai ini. Apakah teman-teman tahu apa yang saya pegang ini? Ya, benar sekali. Ini adalah jangka sorong atau istilahnya namanya adalah vernier caliper. Nah, di video ini kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu jangka sorong, apa saja fungsi-fungsi bagian-bagian dari jangka sorong itu, kemudian apa saja jenis-jenis pengukuran yang dapat dilakukan dengan jangka sorong, penggunaan jangka sorong di bagian teknik ya, di bidang teknik mesin, dan juga bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong ini. Oke, simak terus video saya. Let's go.
Ya, teman-teman semua, berjumpa lagi ya. Sekarang kita tiba saatnya untuk mempraktekkan ya, bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur sebuah benda kerja ya. Di penjelasan video tadi juga sudah dijelaskan ya tentang apa itu pengertian jangka sorong dan bagian-bagian dari jangka sorong, seperti baut pengunci, skala utama, skala Nonius, rahang dalam dan juga rahang luar. Nanti di video yang sudah ditayangkan sebelumnya sudah dijelaskan detail nama-nama tiap fungsi dari bagian-bagian jangka sorong beserta fungsinya juga ya. Dan saatnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan jangka sorong yang benar dalam mengukur sebuah benda kerja, karena ini adalah suatu kompetensi yang diperlukan ya, khususnya di bidang teknik mesin sangat diperlukan ya, karena dalam mengukur suatu benda kerja itu alat ukur yang biasa digunakan, alat ukur mekanik presisi yang digunakan dalam mengukur di dunia teknik itu salah satunya alat ukurnya yaitu yang digunakan adalah alat ukur jangka sorong ya. Selain itu ada juga mikrometroskop dan yang lain sebagainya, tapi yang lebih dominan biasanya itu adalah menggunakan jangka sorong ini. Nah, ini saya sudah memberikan contoh ya dengan sebuah jangka sorong. Ini mereknya Toki dengan ketelitiannya 0,05 mm. Jangka sorong itu pada umumnya ada dua jenis ketelitian, ada 0,02 dan ada juga yang 0,05 ya. Kalau yang saya bawa ini adalah ketelitian yang 0,05 mm. Di sini kita akan praktek bagaimana cara mengukur dan juga cara membaca ukuran dalam jangka sorong. Misalkan kita mengukur menggunakan rahang dalam. Rahang dalam itu yang sebelah sini, ini adalah rahang dalam jangka sorong. Misal kita ukur pada benda kerja ini, kita ukur seperti ini. Nah, di sini kita sudah mengukur sebuah jangka sorong. Nah, ini kita mengukur menggunakan rahang dalam. Rahang dalam yang kita gunakan untuk mengukur. Bisa dilihat juga skala utama dan skala Noniusnya berapa ya. Di sini kita baca skala utamanya itu terdapat di angka 22 untuk skala utamanya. Nah, kemudian untuk skala Noniusnya berapa? Skala verniernya atau Noniusnya yaitu kita cari yang di bagian bawah ya, bagian skala Nonius, yaitu skala Noniusnya 0,3 di angka 3. Berarti skala utama 20 ditambah dengan skala Nonius 0,3 mm. Jadi diameter hasil pengukuran dengan rahang dalam ini kita dapatkan sebesar 22,3 mm. Jadi ukuran yang kita dapat dari mengukur ini yaitu sebesar 22,3 mm. Ini untuk skala 0,05 mm yang kita gunakan jangka sorong ini ya. Semakin kecil ketelitiannya akan semakin bagus ya dalam mengukur, karena kepresisiannya akan semakin meningkat tentunya. Kemudian kita bisa juga mengukur menggunakan rahang luar ya, rahang luar seperti ini contohnya ya. Ini sekitar contoh ya, karena benda kerjanya juga kurang memadai sebenarnya ya. Kita mengukur menggunakan rahang luar seperti ini ya,
seperti ini. Ya, dari ukuran ini kita dapatkan sebesar 16,6 mm, skala utama 16 mm, dan skala lunisnya yaitu di angka 6, 16,6 mm. Ya, kita juga bisa mengukur menggunakan ekornya, ekor jangka sorong, atau istilahnya pengukur kedalaman, yaitu ini ada pengukur kedalaman. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang ada dalam sebuah benda kerja. Ya. Berhubung ini benda kerjanya tidak berlubang, ya, mungkin kita bisa mengukur juga, tetapi agak tidak maksimal sebenarnya ya. Tapi yang jelas pengukur kedalaman ini atau ekor jangka sorong ini ya, ini bisa digunakan untuk mengukur suatu kedalaman lubang ya dalam sebuah benda kerja. Ya, mungkin untuk penjelasan kita mengenai praktek jangka sorong mungkin sampai di sini dulu. Teman-teman semua bisa mempelajari lebih lanjut video saya dan juga belajar lagi dari referensi-referensi yang lain. Kiranya video yang saya berikan ini bermanfaat, ilmu ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.